Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Juanita Margarita Sara, NPM 33220088, kelas dan semester 4C, mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang nilai dan norma sosial yang berlaku di dunia. Yang pertama, definisi dari norma sosial. Norma sosial adalah patokan-patokan perilaku yang berlaku dalam kelompok. Aturan atau norma membatasi dan mengendalikan tingkah laku mereka agar tetap sesuai dengan norma sosial. Norma sosial selain memberi tatanan atau aturan, juga memberikan sanksi-sanksi yang merupakan daya ikat dan suatu keharusan dari adanya keberadaan norma sosial dalam upaya mencapai tujuan dari norma sosial itu sendiri. Yang berikut klasifikasi norma. Ada beberapa klasifikasi dari norma, yaitu yang pertama kebiasaan atau kelaziman, yang kedua norma cara, yang ketiga kesusilaan atau tata kelakuan, yang keempat adat istiadat, yang kelima norma hukum, yang keenam norma agama, dan yang terakhir norma mode atau fashion. Yang pertama, cara itu merupakan sebuah bentuk perbuatan yang sering digunakan dalam berhubungan antar individu dalam masyarakat. Bila dilanggar tidak akan mendapatkan hukuman atau sanksi yang berat, tetapi pelanggar biasanya hanya dikatakan aneh atau tidak sopan. Contoh, penggunaan tangan kiri, makan sambil berbicara, dan mengeluarkan bunyi setelah makan. Yang kedua, kebiasaan atau kelaziman. Kebiasaan itu bentuk perbuatan yang diulang-ulang oleh banyak orang dalam bentuk yang sama. Norma ini diikuti orang berdasarkan kebiasaan-kebiasaan yang telah berakar dalam masyarakat. Misalnya, cara menyapa orang, mempersilahkan dan memberi hormat pada orang yang lebih tua. Mereka yang melanggar akan dicemooh atau dipergunjingkan oleh teman atau tetangganya. Yang ketiga, norma kesusilaan atau tata kelakuan. Norma kesusilaan merupakan norma yang mendapat penekanan keras tentang tata kelakuan yang mencerminkan sifat-sifat yang hidup dari kelompok manusia yang dilaksanakan sebagai alat pengawas baik secara sadar maupun tidak kepada para anggotanya. Pelanggarnya akan mendapatkan sanksi terisolir, bahkan dianggap jelek atau jahat. Yang keempat, adat istiadat atau custom. Adat istiadat ini merupakan ide atau gagasan orang banyak yang hidup bersama dalam masyarakat atau kesukuan. Contohnya itu norma adat yang berlaku pada tradisi-tradisi di daerah tertentu. Misalnya pada masyarakat yang masih menganut sistem kasta, jika mau menikah ada aturannya. Misalnya harus sekasta, jika tidak maka dikatakan melanggar adat. Yang kelima itu norma hukum. Jadi norma hukum dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama norma hukum tertulis, misalnya perdata atau pidana. Norma hukum tertulis sanksinya jelas dan tegas, seperti denda atau kurungan. Yang kedua itu norma hukum tidak tertulis, misalnya hukum adat. Sanksinya dilakukan oleh adat setempat. Yang keenam, norma agama. Norma agama adalah bentuk norma yang didasarkan atas suatu ajaran agama dalam mengatur tata kehidupan dan berperilaku. Sanksinya biasa dikatakan berdosa dan akan diperhitungkan di akhirat kelak setelah meninggal. Dan yang terakhir, yang ketujuh, norma mode atau fashion. Nah, norma ini dilakukan melalui proses imitasi. Norma ini sifatnya sementara tetapi berkembang dengan cepat. Misalnya mode pakaian, rambut, dan gaya hidup. Pelanggar dari norma ini hanya dianggap berperilaku aneh atau berperilaku lain. Yang berikut itu penyimpangan norma. Jadi menurut Robert M.S. Lawang, perilaku menyimpang dapat dikategorikan menjadi 4, yaitu yang pertama, perilaku menyimpang yang dianggap suatu kejahatan, misalnya pemukulan dan pemerkosaan. Yang kedua, penyimpangan seksual, yaitu perilaku seksual yang lain dari biasanya seperti homoseksual. Yang ketiga, penyimpangan konsumsi berlebihan, misalnya dalam penggunaan obat-obatan, obat bius, dan alkohol. Dan yang keempat, yang terakhir, penyimpangan gaya hidup, misalnya berlaku dan berlagak seperti gangster, sebagaimana yang terlihat di televisi dan perjudian.
Yang berikut itu sifat-sifat norma. Jadi ada beberapa sifat-sifat norma. Di antaranya itu yang pertama bersifat mengatur, artinya menjadi petunjuk perilaku. Yang kedua bersifat melindungi, terutama bagi pihak-pihak yang lemah. Yang ketiga bersifat umum, artinya berlaku bagi semua warga atau semua orang. Dan yang keempat bersifat memaksa, artinya disertai dengan sanksi bagi pelanggarnya. Yang berikut fungsi norma. Ada beberapa fungsi norma. Yang pertama, memberikan batasan-batasan berupa perintah atau larangan pada perilaku seseorang. Yang kedua, memaksa pada individu untuk menyesuaikan diri dengan norma yang berlaku di masyarakat. Dan yang ketiga, menjaga solidaritas antar anggota, juga menjaga keutuhan dan kerjasama antar anggota masyarakat. Jadi di sini kesimpulannya, nilai dan norma sosial itu memiliki hubungan yang sangat erat. Untuk mencapai nilai sosial diperlukan norma-norma sosial, begitu juga sebaliknya. Fungsi nilai memberikan pengaruh terhadap perilaku sosial pada seseorang, sementara norma berperan mengatur perilaku seseorang yang berkaitan dengan nilai tertentu di dalam masyarakat. Agar nilai yang ada dalam masyarakat itu terpelihara dan tidak diselewengkan, maka norma-norma disusun guna melindungi nilai-nilai yang ada tersebut. Nah, yang kedua di sini saya akan menjelaskan nilai dan norma sosial yang berlaku di masyarakat Indonesia. Jadi secara umum masyarakat Indonesia menempatkan orang yang tua pada posisi yang lebih dihormati, sedangkan orang yang lebih muda ditempatkan pada posisi yang lebih disayangi. Itulah sebabnya dalam penggunaan bahasa, misalnya masyarakat Sunda, Jawa, Madura, Bali, dan bahkan suku-suku lain di Indonesia memiliki tingkatan-tingkatan bahasa yang tertentu sebagai wujud dari rasa hormat dan rasa sayang dalam kehidupan sosial. Ini berarti terdapat nilai-nilai dalam norma-norma yang dianggap sebagai prinsip dalam prinsip dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai dan norma tersebut mengandung sesuatu yang dianggap baik, benar, berharga, dan sekaligus dijadikan patokan dasar dalam melakukan interaksi sosial. Macam-macam norma dalam kehidupan masyarakat. Perwujudan norma sosial dapat berbentuk tertulis dan tidak tertulis. Berdasarkan kekuatan yang mengikat sistem nilai dalam kehidupan masyarakat, norma sosial dapat digolongkan dalam beberapa macam, yaitu cara, kebiasaan, tata susila, adat istiadat, hukum, dan agama. Yang pertama itu cara. Cara terbentuk melalui proses interaksi yang berlangsung secara konstan, sehingga membentuk sebuah pola perilaku tertentu. Sistem nilai yang terikat dalam bentuk cara ini relatif lemah, sehingga sanksi terhadap pelanggaran norma ini hanyalah sebuah predikat atau tidak sopan saja. Di antara contoh-contoh norma ini adalah berdesak atau bersendawa di waktu makan, mengeluarkan ingus di sembarang tempat, buang air sambil berdiri di pinggir jalan, dan lain sebagainya. Yang kedua itu kebiasaan. Perilaku yang terjadi secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama akan membentuk kebiasaan. Norma ini diakui keberadaannya di tengah masyarakat sebagai salah satu standar dalam interaksi sosial. Kebiasaan tergolong sebagai norma ringan, sehingga pelanggaran terhadap norma ini akan dikenai sanksi berupa guncingan, sindiran, atau teguran. Di antara contoh dari norma ini adalah menerima pemberian dengan tangan kanan, makan dengan tangan kanan, mengetuk pintu jika ingin memasuki kamar orang lain, memberi salam pada saat bertamu, menerima tamu dengan ramah dan sopan. Yang ketiga, adat istiadat atau custom. Jadi adat istiadat adalah tata perilaku yang terpola dan terintegrasi secara tetap dalam suatu masyarakat serta mengikat peri kehidupan masyarakat tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Pelanggaran terhadap norma adat akan dikenakan sanksi yang cukup berat, seperti dikucilkan dari masyarakat karena dianggap sebagai pangkal masalah dalam tata kehidupan masyarakat tersebut. Yang berikut itu ada agama atau religi.
Ajaran-ajaran agama memegang peranan yang sangat vital sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan secara benar, yakni mengajarkan tentang hubungan antar manusia dengan Tuhan, hubungan antar sesama manusia, dan hubungan antar manusia dengan makhluk lainnya. Pemahaman dan penerapan ajaran agama secara benar akan menciptakan tata kehidupan yang harmonis. Sebaliknya, pelanggaran terhadap norma-norma agama akan menimbulkan konflik, baik yang bersifat individual maupun yang bersifat sosial. Yang berikut hukum. Jadi hukum itu merupakan aturan-aturan dalam kehidupan masyarakat yang berupa ketentuan, perintah, kewajiban, dan larangan agar tercipta keamanan, ketertiban, dan keadilan berdasarkan wujudnya. Berdasarkan wujudnya, hukum terdiri atas dua macam, yaitu hukum tertulis, yakni aturan-aturan yang dikodifikasikan dalam bentuk kitab undang-undang, dan hukum tidak tertulis atau konvensi, yakni aturan-aturan yang diyakini keberadaannya secara adat meskipun tidak dikodifikasikan dalam bentuk kitab undang-undang. Yang berikut kesimpulan. Nilai dan norma memegang peranan yang sangat penting sebagai pengatur tata kehidupan bermasyarakat. Nilai dan norma bersifat abstrak dan merupakan unsur terpenting dari suatu kebudayaan. Nilai dan norma harus dijunjung tinggi agar peri kehidupan sosial dapat terjalin secara harmonis sehingga tercipta stabilitas sosial. Pelanggaran terhadap sistem nilai dan norma akan menimbulkan konflik dalam kehidupan sosial. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa.